Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Firdausi Nuzula, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Budaya yang diampu oleh dosen Ustadz Abdurrahman SAG MHum dengan materi agama sebagai sistem pengetahuan. Baik, sebelum kita memaparkan materi, perlu kita ketahui apa itu definisi agama dan pengetahuan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi atau a berarti tidak dan gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Syekh Yusuf pernah merangkai hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan, apa itu agama? Dikutip dari buku yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Untuk menjawab pertanyaan itu, Syekh Yusuf menuturkan bahwasannya agama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah adalah berlaku dengan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik adalah menghubungkan tali kasih sayang atau silaturahmi, dan silaturahmi adalah memasukkan rasa bahagia di hati sesama manusia. Sedangkan definisi ilmu pengetahuan, kata ilm itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilm itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Hardono Hadi mengatakan bahwa pengetahuan adalah sui generis yang artinya berhubungan dengan apa yang paling sederhana dan apa yang paling mendasar. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam kehidupan diharapkan dapat membantu manusia dalam menjalankan segala aktivitas dan perannya, seperti halnya fungsi agama dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, selayaknya ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari ajaran agama dan dipisahkan dari ilmu agama itu sendiri. Islam adalah agama yang menjunjung ilmu pengetahuan, dan begitu juga ilmu pengetahuan memiliki interaksi dengan agama. Seorang ilmuwan barat, Albert Einstein, menyatakan, "Science without religion is blind, religion without science is lame." Yang berarti ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa ada dualitas beroposisi biner yang mesti didalami secara simultan. Kemajuan zaman, teknologi, dan arus informasi seakan-akan memperlebar jarak antara ilmu pengetahuan dan agama. Lalu bagaimanakah kedudukan dan pentingnya ilmu pengetahuan menurut Islam itu sendiri? Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayah, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup manusia, dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi, Iqra, bacalah. Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Nah, dan kata ilmu itu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali di dalam Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwasannya masa keemasan umat Islam terjadi pada masa kelam masyarakat barat, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat di kalangan umat muslim. Pada saat itu, Islam telah memperluas wilayah hingga Eropa. Bahkan masa keemasan tersebut banyak ilmuwan muslim yang melakukan riset dan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosofi para ilmuwan Yunani. Kemudian pada periode Islam klasik, itu dipengaruhi oleh pandangan tentang tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Lalu pandangan ini ternyata sejalan dengan filsafat sains bangsa Yunani kuno. Ada beberapa ilmuwan besar pada masa itu yang tercatat dalam sejarah agama Islam, diantaranya yaitu Al-Razi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd, Al-Idris, Jabir bin Hayyan atau Bapak Kimia, dan masih banyak lagi. Jadi pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas wilayah Eropa sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi. Masyarakat Barat mulai mengadopsi ilmu yang telah dikembangkan ilmu pada masa itu, dan meskipun akhirnya kemudian masyarakat Barat membagi ilmu pengetahuan dalam 3 cabang utama, dan Islam memiliki kaitan dengan ketiga ilmu tersebut. Diantaranya yang pertama Islam dan ilmu pengetahuan alam, yang kedua Islam dan ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga Islam dan ilmu humaniora atau kemanusiaan. Jadi dengan demikian perkembangan Islam tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Masyarakat Muslim saat itu pun telah mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan beberapa ilmuwan Muslim mendapat penghargaan seperti Ahmad Ziwel, peraih Nobel di bidang kimia atas temuannya di bidang femtokimia. Nah, penghargaan tersebut selayaknya memotivasi para pelajar Muslim dan masyarakat Muslim pada umumnya untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Apalagi kita tahu bahwa hukum menuntut ilmu adalah wajib. Baik, jadi kesimpulannya di sini bahwa keberadaan ilmu pengetahuan di tengah-tengah agama seringkali menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat itu. Ilmu pengetahuan menjadi tambahan untuk memecahkan permasalahan, bukan malah memberikan masukan terhadap agama. Agama yang menjadi solusi serta menjadi pedoman hidup di masyarakat dengan segala kebudayaannya yang sedang berkembang, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan ilmu pengetahuan, yang mana menjadi bahan pertimbangan dan penguat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Baik, begitulah sedikit pemaparan tentang agama sebagai sistem pengetahuan. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.